Jadi dua langkah ini adalah merupakan langkah kunci dan ini juga menjadi ciri khas dari metode Profesor Udin ya, yaitu menghidupkan media tanamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat ya para sahabat-sahabat tani semua dan selamat berjumpa kembali bersama saya Samsul Ma'arif, dan tentunya kita masih bersama channel Petani Mesuji. Saya doakan kepada para sahabat-sahabatku semua, baik yang sudah bertani ataupun yang belum bertani, selalu diberikan kesuksesan, kesehatan, kemudian selalu diberikan keberhasilan di dalam apa yang diusahakan dan dicita-citakan. Nah oke ya para sahabat-sahabat taniku semua, jadi langsung saja, setelah di video yang kemarin saya membagikan tentang cara finishing sesuai SOP metode Profesor Udin ataupun sesuai SOP yang ada di buku panduan sukses berbudidaya tanaman cabai metode Mas Udin ataupun metode Profesor Udin. Dan untuk video yang kali ini yang akan saya bagikan adalah merupakan video yang berisi tentang langkah penting ya. Jadi di metode Mas Udin ini adalah metode yang benar-benar sangat patut sekali, sangat cocok sekali untuk kita ikuti karena step by stepnya itu dijelaskan secara detail ya. Jadi dimulai dari pengolahan lahan, pemberian pupuk dasar, kemudian finishing bedengan. Selanjutnya adalah langkah yang sangat penting sekali ya, dan ini merupakan langkah yang sudah menjadi ciri khas dari metode Profesor Udin ini. Nah, jadi bagi para sahabat-sahabat tani semua, ikuti video ini dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip, jangan dipotong-potong ya videonya, agar nanti penjelasannya bisa sahabat tani terima ataupun bisa pahami secara detail. Jadi langkah ini merupakan langkah yang sangat penting sekali, yang sangat wajib sekali dilakukan sebelum penanaman cabai kita. Nah oke ya para sahabat-sahabat tani semua, nah jadi sesuai buku panduan sukses berbudidaya tanaman cabai metode Profesor Udin ini, ada dua langkah penting yang harus kita lakukan sebelum melakukan penanaman agar supaya tanaman cabai kita itu bisa hidup, tumbuh dengan subur, sehat ya, serta nanti harapan kita yaitu berproduksi secara maksimal. Nah jadi ada dua langkah penting ini yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu sebelum melakukan penutupan mulsa dan sebelum melakukan penanaman. Jadi dua langkah ini adalah merupakan langkah kunci dan ini juga menjadi ciri khas dari metode Profesor Udin ya, yaitu menghidupkan media tanamnya. Nah jadi arti daripada menghidupkan media tanamnya ataupun menghidupkan tempat tinggal dari tanaman cabai kita adalah yang pertama mengurai residu kimia yang ada di dalam tanah ya, yang dulunya kita pernah melakukan pemupukan yang tidak bisa terserap sempurna oleh tanaman kita. Itu kita lakukan penguraian terlebih dahulu, kemudian kita memberikan mikroorganisme ataupun mikroba-mikroba baik tentunya ya, yang nantinya akan menjadi pasukan untuk membantu tanaman cabai kita di dalam proses penguraian pupuk, kemudian melawan patogen-patogen jahat yang ada di dalam media tanam, kemudian memberikan makanan cadangan ya sahabat tani semua untuk tanaman cabai kita berikutnya, yang sehingganya nanti ketika tanaman kita itu kita lakukan pindah tanam, semua nutrisi, semua pasukan, kemudian media tanamnya juga sudah ideal ya sahabat tani. Jadi semuanya sudah tercukupi. Nah itu arti daripada menghidupkan media tanamnya ataupun menghidupkan tempat tinggal daripada tanaman cabai kita. Nah oke, bagaimana langkahnya? Mari sahabat tani semua ikuti step by stepnya ya. Jadi di sini ada dua langkah penting yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan penanaman. Jadi di dalam proses berbudidaya tanaman cabai, kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita, ingin cepat tanam, ingin cepat panen. Prosesnya step by stepnya itu harus benar-benar kita lakukan secara teliti agar nanti tidak menyesal di kemudian harinya ataupun di pertengahannya nanti tidak terjadi kendala. Langsung saja para sahabat tani semua, jadi untuk langkah yang awal yang harus kita lakukan agar supaya media tanam cabai kita itu bisa ideal, bisa hidup ya sahabat tani, yang sehingganya nanti tanaman cabai kita itu bisa nyaman, bisa tumbuh dengan subur, bisa hidup, kemudian dia tanamannya lebih kebal ya sahabat tani dan mudah nanti di dalam perawatannya. Jadi untuk langkah yang pertama yaitu kita melakukan pemberian ataupun penyepraian
decomposer ya, ataupun pupuk hayati. Nah, di sini sesuai rekomendasi dari Profesor Udin, di sini saya menggunakan pupuk hayati cair ya, yaitu dengan merek APH Bio Biakma. Nah, untuk kandungan daripada APH Bio Biakma ini, yaitu merupakan mikroorganisme ya, ataupun mikroba baik tentunya. Di sini ada Trichoderma sp, Azobacter sp, Azosprylium sp, kemudian Pseudomonas, Bacillus, dan juga ini kondisi pH-nya yaitu 7,15. Nah, kalau untuk merek sebenarnya sesuai arahan dari Mas Udin, itu mereknya bebas ya. Yang jelas dia kandungannya seperti ini, yaitu merupakan mikroba seperti Trichoderma, Azobacter, Azosprylium, Pseudomonas, Bacillus sp, kemudian ada juga kandungan Rhizobiumnya. Nah, untuk cara pengaplikasiannya itu dilakukan sebelum penutupan mulsa ya, dengan cara dispraykan merata ke seluruh bagian bedengan dengan dosis per tangki 16 liter kita berikan 50 mili ataupun 2 tutup botolnya ya, sahabat-sahabat tani semua. Nah, namun sebelum kita lakukan pengaplikasian, usahakan kondisi bedengan itu dalam keadaan basah. Jadi ketika tidak ada hujan, kita harus melakukan yang namanya pengocoran agar supaya bedengan kita ataupun media tanamnya itu basah ya, sahabat tani. Tujuan dari pembasahan bedengan yaitu adalah agar supaya mikroba yang ada di dalam pupuk hayati ini itu bisa bekerja dengan baik ya, karena di situ ada kelembapan yang sehingganya nanti mikroba-mikroba baiknya itu akan bekerja secara maksimal, yaitu mengurai residu kimia, kemudian mengurai bahan-bahan organik ya yang ada di dalam bedengan, yang sehingganya nanti bisa dimanfaatkan ataupun menjadi makanan cadangan untuk tanaman cabai kita setelah dilakukan pindah tanam. Nah, jadi seperti itu tadi ya, sahabat tani semua, langkah awal untuk menghidupkan media tanam ataupun bedengan kita agar supaya tanaman cabai kita nanti bisa tumbuh dengan subur, yaitu dengan cara mengaplikasikan pupuk hayati ataupun decomposer ke bedengan kita sebelum dilakukan penutupan mulsa ya, sahabat tani. Nah, setelah selesai kita melakukan penyepraian pupuk hayati ini, kemudian kita lakukan penutupan mulsa ya, sahabat tani semua. Caranya seperti biasa, bisa menggunakan penjepit bambu, pokoknya dipasang serapi mungkin, sekencang mungkin. Nah, jadi tujuannya agar supaya nanti tidak mudah terlepas ya akibat tertiup oleh angin ya, seperti itu ya caranya untuk pemasangan mulsanya. Nah, oke para sahabat tani semua, nah jadi setelah step yang pertama kita lakukan yaitu pemberian pupuk hayati cair ini, kemudian dilakukan pemasangan mulsa, itu ada satu step lagi yang wajib kita lakukan sebelum penanaman ya, sahabat tani. Jadi antara 3 sampai dengan 1 minggu sebelum penanaman itu kita harus ataupun wajib memberikan ataupun melakukan pengocoran pupuk ya. Jadi pupuk pembenah tanah. Nah, di sini sesuai rekomendasi dari Profesor Udin, kita harus melakukan pengocoran pupuk pembenah tanah. Nah, rekomendasinya yang pertama yaitu adalah asam humat. Untuk asam humat ini saya mendapatkan rekomendasi dengan merek Hummer ya. Kemudian yang kedua, pupuk pembenah tanahnya yaitu berupa silika karbon. Di sini rekomendasinya adalah merek si karbon ya, sahabat tani. Tapi kalau merek itu bebas, yang jelas yang mengandung silika karbon ya, sahabat tani semua. Kemudian yang terakhir, yaitu yang harus kita lakukan ataupun kita berikan adalah Trichoderma ya. Di sini saya menggunakan merek Pedal. Nah, tapi sebelum dilakukan pengocoran pupuk pembenah tanah, kita harus melakukan penugalan ya, agar mempermudah di dalam proses pengocoran pupuk pembenah tanahnya.
Nah, jadi demikian tadi penjelasan singkat di dalam video ini mengenai cara yang harus kita lakukan sebelum penanaman cabai. Jadi agar tanaman cabai kita bisa hidup, bisa tumbuh dengan subur, langkah yang harus kita lakukan adalah menghidupkan media tanamnya dulu. Jadi di dalam kita berbudidaya tanaman cabai, kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita ya, yaitu ingin segera tanam, ingin segera panen, pokoknya ingin segera. Step by stepnya, prosesnya itu harus kita lakukan secara benar dulu, agar supaya kita minimal ya, bisa meminimalisir gangguan ataupun kendala-kendala. Ya caranya yaitu membuat media tanamnya ataupun membuat pondasinya agar supaya ideal, agar supaya kuat. Nah, ketika pondasi ataupun media tanamnya itu sudah ideal, itu nanti secara otomatis nanti tanaman kita akan sesuai dengan harapan kita, yaitu bisa hidup, tumbuh dengan subur, sehat, minim kendala, dan tentunya nanti hasilnya bisa maksimal. Nah, tentunya di sini saya sudah pernah mempraktekkan metode tanam cabai mengikuti Profesor Udin, dan di sini saya akan bagikan pokoknya ya, step by stepnya dari awal sampai tanaman saya nanti finish. Insya Allah nanti full ya, mengikuti metode dari buku Panduan Sukses Berbudidaya Tanam Cabai metode Mas Udin. Nah, maka para sahabat tani semua, jangan lupa untuk terus mendukung, membagikan video-video yang saya bagikan. Jangan lupa untuk di-subscribe ya, agar nanti ketika saya membagikan video, sahabat tani bisa mendapatkan notifikasi, jadi tidak ketinggalan step by stepnya. Kemudian jika sahabat tani ingin berkomentar ataupun ingin bertanya-tanya, silakan tulis saja di kolom komentar, nanti akan segera saya tanggapi. Selanjutnya, apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.